Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rama Afandi, FPM 221407171 dari TEPA, akan menjelaskan mengenai motor bakar bensin 4 tak atau 4 langkah. Baiklah, motor bakar itu sendiri adalah eh, suatu sistem yang mengubah energi kimia menjadi energi panas lalu dijadikan energi mekanik atau energi gerak. Motor bakar dapat berfungsi dengan baik karena dirancang dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi bagian penting. Fungsi-fungsi bagian penting yang harus ada dalam suatu motor bakar adalah sistem penyalaan, sistem pelumasan, sistem pendinginan, dan sistem kelistrikan. Eh, Motor bakar adalah salah satu jenis dari mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi mekanis. Energi diperoleh dari proses pembakaran. Proses pembakaran juga mengubah energi tersebut yang terjadi di dalam dan di luar mesin kalor. Mesin atau engine sendiri dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sistem pembakarannya, yaitu sistem pembakaran dalam dan sistem pembakaran luar. Pembagian mesin menurut sistem pembakarannya didasarkan pada tempat proses pembakaran yang terjadi, contohnya pada mesin sepeda motor. Menurut sistem penyalaannya, internal combustion engine dibagi menjadi dua jenis. Internal combustion engine dibagi menjadi dua jenis, yaitu motor diesel dan motor bensin. Penyalaan pada motor bensin terjadi karena loncatan bunga api listrik yang dibersihkan oleh busi atau juga sering disebut juga spark plug. Spark plug motor bensin dapat juga disebut sebagai motor oto. Motor bakar pada umumnya dibedakan menjadi dua jadi dua, yaitu motor bensin atau motor oto dan motor diesel. Yang akan kita bahas di sini adalah motor bensin 4 tak. Lalu macam-macam motor bakar dari dua jenis motor bakar tadi memiliki dua macam, yaitu motor bakar 2 tak atau memiliki dua langkah dan motor 4 tak yang memiliki 4 langkah. Motor bensin 4 langkah atau 4 tak adalah motor yang pada setiap 4 langkah torak atau piston dua putaran engkol sempurna menghasilkan satu tenaga kerja. Pada motor 4 tak, piston bergerak dari TDC atau TMA titik mati atas ke TDC atau TMB titik mati bawah atau sebaliknya sebanyak 4 kali. Lalu di sini komponen-komponen motor bakar yang pertama ada silinder. Eh, Silinder dalam komponen motor bakar adalah tempat berlangsungnya pembakaran pada motor bakar dalam. Lalu kedua ada piston atau torak, memiliki fungsi utama untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskan tekanan untuk memutarkan poros engkol lewat batang torak atau connection rod. Lalu ada katup. Secara umum, mekanisme katup adalah rangkaian sistematis di mana tujuannya membuka saluran intake. Pembukaan terjadi ketika piston dalam fase hisap dan saat piston dalam fase buang, maka saluran eksos akan terbuka. Lalu ada piston atau connection rod. Connection rod atau batang piston dalam komponen motor bakar menghubungkan torak dengan poros engkol yang kemudian meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh torak ke poros engkol. Lalu poros engkol adalah tenaga atau energi untuk menggerakkan roda kendaraan berasal dari gerakan connection rod yang kemudian berubah menjadi gerak putar pada poros engkol. Lalu ada juga komponen karburator. Karburator ini memiliki prinsip kerja ketika permukaan bahan bakar pada karburator naik, maka lubang dapat ditutup oleh jarum. Fungsi utama karburator mengubah bahan bakar menjadi kabut, memberikan campuran bahan bakar ke dalam silinder, mencampurkan udara dan bahan bakar dengan rasio tertentu. Lalu sebelum ke busi ada crankcase adalah rumah atau wadah dari poros engkol pada mesin pembakaran internal. Jadi seperti di dalam komponen-komponen tadi berada di dalam crankcase atau wadah dari poros engkol. Ini balik lagi ke katup. Katup masuk adalah tempat mengalirnya bahan bakar
dan oksigen yang sudah tercampur ke dalam silinder, dan katup buang adalah tempat saluran keluarnya emisi atau sisa pembakaran. Ada juga sistem pendinginan atau radiator. Silinder motor bakar menghasilkan suhu yang dapat mencapai 1200 derajat Celcius oleh sistem penyalaan. Pendingin berfungsi untuk mencegah minyak panas terbakar pada motor bakar. Pada motor bakar terdapat komponen-komponen penting yang memiliki fungsi masing-masing dan setiap komponen perlu dalam keadaan baik agar motor bakar atau mesin berjalan dengan baik. Lalu adapun langkah kerja pada motor bakar. Motor bakar yang kita bahas ini adalah motor bakar bensin 4 tak, di mana 4 tak memiliki 4 langkah untuk menjalankan satu langkah kerja. Langkah pertama adalah langkah hisap, di mana pada langkah ini campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Udara dan bahan bakar yang sudah tercampur pada karburator akan masuk ke dalam ruang bakar melalui katup masuk, dan ketika langkah hisap, katup masuk akan terbuka sedangkan katup exhaust akan tertutup. Piston akan bergerak dari TMA ke TMB, menghisap bahan bakar dan udara yang telah dicampurkan. Setelah piston sampai ke TMB atau titik mati bawah, akan lanjut ke proses kompresi, di mana piston bergerak dari TMB ke TMA, dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua katup tertutup, yaitu katup masuk dan katup keluar tertutup. Campuran udara dan bahan bakar dikompresi atau ditekan agar memudahkan proses pembakaran. Ketika piston sudah mencapai TMA atau sebelum mencapai TMA, busi akan memercikan api, lalu piston melakukan proses usaha dan turun ke bawah memutar poros engkol. Jadi ketika piston sudah mencapai atau mendekati TMA, piston akan memercikan api agar bahan bakar dan udara yang ada di dalam ruang bakar terbakar atau terjadi proses pembakaran dalam ruang bakar, sehingga menghasilkan usaha atau kerja yang menyebabkan piston turun ke bawah dan memutar poros engkol. Setelah piston mencapai TMB atau titik mati bawah, piston kembali di sini di langkah usaha, kedua katup di sini akan tertutup semua. Lalu ketika piston mengenai sampai ke titik mati bawah, piston akan naik kembali dan emisi atau sisa pembakaran dibuang, yaitu langkah buang. Pada langkah buang ini, ketika piston mencapai TMB, maka emisi atau bahan bakar sisa pembakaran tadi akan keluar, di mana katup masuk tertutup dan katup buang akan terbuka untuk membuang bahan bakar. Lalu ketika semua sisa pembakaran sudah keluar, piston akan kembali ke motor bakar akan kembali ke langkah hisap, di mana piston akan turun dari TMA ke TMB dan katup masuk terbuka sedangkan katup keluar akan tertutup. Setelah itu diulangi lagi ke langkah kompresi, usaha, dan buang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu motor bakar adalah motor penggerak mula. Pada prinsipnya, motor bakar adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas atau thermal dan dibuang ke energi mekanis. Energi mekanis sendiri diperoleh dari hasil pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar tadi. Jadi, energi mekanis tadi akan didapat ketika piston sudah ketika motor bakar mengalami pembakaran pada ruang bakar tadi. Di sini ada komponen-komponen yang lebih lengkap, di mana ada valve spring atau katup. Di sini ada busi untuk memercikan api agar terjadi pembakaran. Ini katup masuk, ini saluran masuk dan ini saluran keluar, yang ditutup oleh katup masuk dan katup buang. Lalu sini ada ruang bakar tempat terjadinya pembakaran, silinder blok ini sebagai pendingin juga, batang torak ini untuk menghubungkan torak dan poros engkol, crankcase ini tempat poros engkol bekerja,
Cylinder head valve spring. Oke, pada motor diesel sendiri berbeda dengan motor bensin karena di sini yang membedakan motor bensin dan motor diesel itu hanya injektor dan busi, di mana fuel injektor ini untuk memercik untuk menyemprotkan bahan bakar dan udara, sedangkan di sini tidak ada. Di sini udara dan bahan bakar masuk dari karburator, sedangkan di sini dari fuel injektor. Selebihnya sama, dan motor diesel sendiri akan menghasilkan pembakaran dari batang panas di sini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor bakar 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Oke, sekarang ini mesin pembakaran dalam pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat berat, dan sebagainya umumnya menggunakan siklus 4 langkah. 4 langkah tersebut meliputi langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, hisap atau pemasukan, kompresi, tenaga atau usaha, dan langkah buang. Yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol atau crankshaft per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel. Tak adalah Tak sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mengetahui jumlah langkah pada mesin kendaraan. Mesin 4 tak berarti terdapat 4 langkah pada proses pembakaran, sedangkan 2 tak hanya terdapat 2 langkah. Mesin 2 tak dan 4 tak juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada mesin 2 tak, proses pembakaran tidak terjadi secara sempurna sehingga tingkat emisi yang dihasilkan masih tinggi atau lebih tinggi. Proses pembakaran yang terjadi hanya 2 langkah menyebabkan konsumsi bahan bakar menjadi lebih tinggi. Penggunaan oli samping pada proses pembakaran menyebabkan asap keluar melalui eksos. Oli samping berfungsi untuk melumasi komponen pada silinder mesin. Mesin 2 tak juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan motor 4 tak. Di antaranya adalah akselerasi motor yang lebih kencang akibat tenaga yang dihasilkan lebih tinggi, sekitar 1 sampai 2 kali tenaga dari mesin 4 tak. Untuk kekurangan motor 4 tak adalah akselerasi yang dihasilkan lebih rendah dan konstruksi mesin yang lebih rumit. Namun kelebihan dari mesin 4 tak adalah lebih irit bahan bakar dan emisi yang dihasilkan lebih sedikit. Saat ini produsen kendaraan lebih cenderung untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan jenis mesin 4 tak. Tingginya tingkat polusi saat ini juga menjadi faktor dalam memilih kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, faktor penting lainnya yaitu penggunaan bahan bakar yang lebih irit.